Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elyasril Imam. Sebelum saya mulai, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji 1 dan dosen penguji 2 yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan sidang tugas akhir saya dengan judul Aplikasi Pendukung Keputusan Kontrasepsi Menggunakan Metode TOPSIS Berbasis Mobile. Pada latar belakang menjelaskan, keluarga berencana adalah salah satu cara untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data World Health Organization atau WHO menjelaskan, penggunaan kontrasepsi tertinggi yaitu di Asia sebanyak 61,8%, Amerika Latin sebanyak 66,7%, dan yang terendah di Sub-Sahara Afrika Selatan sebanyak 28,5%, yang dimana secara global meningkat menjadi 57% di tahun 2015. Profil Kesehatan Indonesia tahun 2018 menjelaskan, pasangan usia subur sebanyak 37.338.265 jiwa, peserta KB aktif sebanyak 23.606.218 jiwa, peserta KB baru sebanyak 6.663.156 jiwa. Dengan demikian memberikan solusi yaitu membantu para akseptor KB dalam memilih alat kontrasepsi berbasis mobile. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adi Suwarni pada tahun 2016 yaitu membandingkan antara metode AHP dan TOPSIS untuk memastikan mata kuliah peminatan bagi mahasiswa. Dan hasil dari penelitian tersebut bahwa metode TOPSIS lebih baik digunakan dibandingkan dengan metode AHP. Dan penelitian sebelumnya yang mengkaji permasalahan sama yang dilakukan oleh Audi Bayu Yuliawan pada tahun 2018 yaitu menggabungkan antara metode AHP dan WP dalam pendukung keputusan kontrasepsi yang dimana metode AHP melakukan kriteria secara medis dan metode WP melakukan rankingan alternatif terbaik dan masih berbasis Android. Penelitian yang akan dilakukan yaitu membandingkan antara metode TOPSIS dengan AHP, implementasi hasil keputusan metode TOPSIS ke dalam platform berbasis mobile. Pada rumusan masalah yaitu bagaimana hasil akurasi dari metode TOPSIS dibandingkan dengan metode AHP dalam pendukung keputusan kontrasepsi, bagaimana mengimplementasikan metode TOPSIS ke aplikasi pendukung keputusan kontrasepsi berbasis mobile. Tujuan yang ingin dicapai adalah keakuratan metode TOPSIS dibandingkan dengan metode AHP dalam pendukung keputusan kontrasepsi serta implementasi ke dalam aplikasi berbasis mobile. Pada bagian batasan masalah yaitu dataset yang digunakan sesuai dengan studi kasus, metode yang akan dipakai pada pendukung keputusan adalah TOPSIS, aplikasi pendukung keputusan alat kontrasepsi berbasis mobile, menggunakan bahasa program DAT. Pada bagian metodologi penelitian terdiri dari 4 proses yaitu pengumpulan data, ekstraksi data, model keputusan TOPSIS, dan yang terakhir yaitu hasil. Pada proses pengumpulan data, data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan wawancara kepada tenaga medis yang sesuai dengan bidang kontrasepsi. Dan setelah data berhasil dikumpulkan, maka data tersebut dimasukkan ke dalam variabel yaitu alternatif, kriteria, dan tingkat kepentingan. Dan dilanjutkan dengan proses ekstraksi data, yang dimana data yang berhasil dikumpulkan akan diberi tingkat kepentingan masing-masing pada setiap kriterianya. Berikut ini adalah contoh data yang telah diberikan tingkat kepentingan masing-masing pada setiap kriterianya. Pada bagian model keputusan TOPSIS terdiri dari 5 langkah yaitu membentuk matrik keputusan ternormalisasi berbobot, pemberian bobot pada setiap kriteria, penentuan nilai ideal positif dan negatif, menghitung jarak dengan solusi ideal positif dan negatif, menentukan nilai preferensi pada setiap alternatif. Pada bagian pengujian, peneliti akan menggunakan 3 pengujian yaitu pengujian klasifikasi atau composition matrix yang dimana membandingkan antara metode AHP dan TOPSIS. Yang kedua, pengujian sistem, yang dimana pakar akan melakukan diagnosa sebelum dibandingkan dengan hasil dari output dari aplikasi. Dan yang ketiga, pengujian aplikasi atau black box testing, yang dimana aplikasi akan dicek secara fungsionalitasnya, apakah aplikasi berhasil ataupun tidak berhasil. Dan pada bagian hasil dan pembahasan terdiri dari 4 yaitu data sampel, hasil perhitungan antara 2 metode, tampilan aplikasi, dan pengujian. Pada bagian data berisi data 1 dan data 2 yang dimana data 1 untuk menghitung metode TOPSIS dan data 2 untuk menghitung metode AHP. Berikut ini adalah contoh data pasien dan memiliki kondisi sebagai berikut. Data 1, usia 27 tahun, berat badan 50 kg, sudah pernah menggunakan KB suntik, tidak memiliki gangguan kesehatan, memiliki 3 anak, tidak ingin operasi.
Data 2, usia 26 tahun, berat badan 57 kilo, sudah pernah menggunakan KB IUD, tidak memiliki gangguan kesehatan, memiliki 2 anak, tidak ingin operasi. Berikutnya adalah hasil perhitungan dari kedua metode sebagai berikut. Pada hasil perhitungan pada metode TOFSIS menghasilkan ranking terbaik pada alat suntik dengan nilai 0,830 dan pada metode HHP memperoleh alternatif terbaik pada alat IUD dengan nilai 0,465. Berikut ini adalah tampilan aplikasi sebagai berikut. Yang pertama, onboarding. Yang kedua, dashboard. Yang ketiga, halaman artikel. Yang keempat, halaman pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu halaman hasil. Pada proses pengujian klasifikasi di mana akan dibandingkan dengan metode AHP dan TOFSIS, berikut ini diagram garis komparasi metode TOFSIS dan AHP, yang dimana metode TOFSIS lebih baik dibandingkan dengan AHP. Dan akurasi yang diperoleh adalah TOFSIS memperoleh 84% dan AHP memperoleh 76%. Pada pengujian sistem, yang mana hasil diagnosa pakar dan aplikasi akan dibandingkan dan memperoleh akurasi 94%. Pada pengujian black box, aplikasi berjalan dengan baik secara fungsionalitasnya. Maka dapat disimpulkan bahwa metode TOFSIS lebih baik dibandingkan dengan metode AHP pada penelitian ini, dan aplikasi pendukung keputusan ini berbasis mobile dengan menggunakan metode TOFSIS untuk memberikan solusi yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan. Dan hasil dari diagnosa pakar dan aplikasi memiliki akurasi sebesar 94%. Dan saran bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini dapat mengkomparasikan dengan metode lain dan menggunakan kriteria medis yang lebih mendetail dan lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.